Borneo Tarakan, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan D3 Kebidanan, NPM 2230701030. Nah, di sini saya akan membuat video tentang penggolongan obat untuk memenuhi tugas farmakologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan golongan-golongan obat. Apa saja sih golongan obat itu? Nah, golongan obat ini itu ada 4. Yang pertama, golongan obat bebas, golongan obat keras, golongan obat bebas terbatas, golongan obat narkotika. Nah, jadi di masing-masing golongan obat ini itu juga mempunyai logo. Ia bukan hiasan atau iseng-isengan dibuat. Nah, tetapi golongan ini adalah menunjukkan obat. Apakah obat ini termasuk obat keras atau bebas terbatas, dan narkotika. Jadi saya akan jelaskan satu persatu dari 4 golongan obat tersebut. Yang pertama itu golongan obat bebas, mempunyai logo berlingkar warna hijau bergaris tepi warna hitam. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa obat tersebut masuk dalam golongan obat bebas. Maksudnya itu obat ini dijual bebas sehingga mudah ditemukan, seperti di warung dekat rumah, di toko obat, ataupun di apotik. Kemudian obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, walaupun obat ini dibilang obat bebas, bukan berarti kita bebas dalam menggunakannya. Jadi kita harus memperhatikan aturan pakai dan cara pakainya. Kemudian contoh obatnya itu seperti paracetamol, enterostop, dan vitamin berbentuk sirup, dan banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya yang kedua, golongan obat keras ditanda dengan lingkaran merah garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengahnya. Nah, obat ini mengandung bahan-bahan berefek keras terhadap tubuh. Jadi pengguna obat ini harus berhati-hati dan juga harus sesuai dengan anjuran. Kemudian obat ini hanya diperoleh di apotik dan harus sesuai dengan resep dokter. Kemudian contoh obat ini semua obat suntik walaupun hanya berisi Aquades, semua antibiotika, antiinflamasi, obat antihistamin, dan obat-obat jantung, dan obat psikotropika. Kemudian yang ketiga itu golongan obat bebas terbatas, ditanda dengan lingkaran biru bergaris tepi warna hitam. Nah, sebenarnya obat ini masuk dalam golongan obat keras, tetapi masih bisa dibeli tanpa resep dokter. Pemakaian obat bebas terbatas ini pada umumnya digunakan bagi masyarakat yang sudah paham, tahu betul hasil dari aturan pakai. Walaupun demikian, idealnya obat jenis ini tidak boleh dijual di warung, tapi masih bisa dijual di apotik. Selain itu, pada kemasan obat terbatas ini terdapat tanda peringatan. Nah, selain itu pada kemasan obat terbatas ini terdapat tanda peringatan, cara pemakaian, dosis, indikasi dan kontraindikasi. Nah, makanya jika kita membeli obat ini sebaiknya lengkap dengan kemasannya agar kita bisa membaca peringatan atau perintah-perintah. Kemudian contoh dari obat bebas terbatas ini seperti betadine, Paramex, dan Antimo. Kemudian yang terakhir itu golongan obat narkotika. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini dia itu ditanda dengan lingkaran berwarna merah dengan palang mendali di tengahnya. Nah, obat ini meliputi obat-obat yang berkhasiat. Dia juga menurunkan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri. Tetapi obat ini juga bisa menimbulkan efek adiksi atau beresiko memiliki efek jantungan pada pengguna. Kemudian untuk mendapatkan obat ini sendiri pun itu
tidak semudah yang dibayangkan, karena obat ini harus sesuai resep dokter. Jadi contoh obatnya itu seperti morfin, heroin, dan petidin. Nah, itu dia penyampaian penggolongan obat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.